Video ini buat kalian yang ngerasa kalau di akhir bulan selalu gak punya duit dan kalian bingung mau ngapain. Nah, kali ini kita bakal ngebahas peluang-peluang bisnis dan usaha yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk dapetin cuan-cuan tambahan. Selamat datang di konten Peluang Bisnis buat Mahasiswa. Ada beberapa peluang bisnis yang kita bisa manfaatkan ketika kita menjadi mahasiswa. Salah satunya adalah ketika kita punya kecerdasan. Ya namanya mahasiswa pasti pinter lah ya. Apalagi kalau kalian pinternya di atas rata-rata gitu. Kalian bisa memanfaatkan kepintaran itu untuk menjadi guru les privat. Ada beberapa manfaat yang bisa kalian dapetin ketika kalian bisa mengoptimalkan kemampuan dan kepintaran kalian. Yang pertama, jelas kalian bisa dapetin cuan dari kepintaran kalian. Yang kedua, namanya ilmu, semakin kalian asah itu semakin oke. Dan yang ketiga, ini kita ngomongin agak sedikit agamis gitu. Ya namanya ilmu, ketika kita bagikan ke orang lain, itu akan menjadi amal jariah buat kita. Yoi. Yang kedua, peluang bisnis yang kalian bisa manfaatkan adalah ketika kalian mempunyai mempunyai skill untuk editing video dan juga desain grafis. Karena peluang di dunia ini sangat terbuka lebar untuk kalian. Apalagi zaman sekarang kalau kalian melihat di TikTok, di sosial media manapun seperti Twitter, Instagram, lagi banyak banget kayak job vacancy atau kayak magang-magang yang butuh seorang desain grafis dan seorang video editor. Nah, buat kalian yang punya skill di situ, kalian bisa nyoba. Siapa tahu ini bisa menjadi ladang cuan buat kalian. Peluang yang ketiga, menjadi penerjemah. Nah, ini buat kalian teman-teman yang dari jurusan bahasa ataupun kalau teman-teman yang punya skill berlebih di dunia bahasa atau kalian punya kemampuan untuk menguasai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Rusia atau bahasa apapun, kalian bisa menjadi seorang penerjemah. Nah, banyak banget manfaat yang bisa kalian dapatkan selain yaitu tadi ya, cuan, kalian juga bisa dapetin fleksibilitas dalam hal waktu. Karena ketika kalian menjadi penerjemah, ada satu artikel tinggal kalian terjemahin, kalian bisa kerjain di rumah, di kafe, atau dimanapun itu. Selanjutnya nih, keempat, nah, kalian bisa jualan snack-snack ringan. Snack-snack ringan. ini bisnis yang nggak pernah mati sih, karena yang namanya komunitas atau organisasi itu juga melakukan hal yang sama. Berarti ini profitable. Kalian bisa mencari yang namanya perbedaan ya. Kalau sumpama di organisasi itu jualan risol, ya jangan jualan risol juga gitu. Kalian bisa membuat snack-snack yang lucu-lucu gitu. Kalau aku boleh cerita sedikit, dulu aku pernah jualan yang namanya telur gulung. Modal awalnya tuh 20.000. Sehari aku bisa dapat omset 60.000. Jadi keuntungannya kan 40.000 ya. Katakanlah kita jualan 5 hari selama kuliah. 5 hari kali 40.000, 200.000. Ya itu keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Dan ini merupakan sebuah peluang kalau kalian bisa memanfaatkan skill kalian dalam memasak atau berjualan. Peluang yang kelima, kalian bisa memulai bisnis online shop atau sesimpel kalian bisa menggunakan sosial media ini sebagai alat penyalur passion kalian. Dalam artian gini, kan sekarang banyak banget ya orang-orang yang mager gitu. Orang-orang yang pengen sesuatu tapi mager. Nah, kalian bisa gunain teknologi sosial media ini untuk membuka just tip. Dari situ kalian bisa dapetin margin tuh. Lumayan, semakin banyak orang yang nitip ke kalian, semakin banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Seperti halnya kalian membuka online shop juga. Itu kan sama aja kalian jual barang terus kalian ambil margin. Ya jangan dilihat 1-2 barang yang kejual, tapi kalau akumulasi bisa ratusan, bisa ribuan, itu dikalikan itu juga bisa menjadi banyak banget loh. Ya namanya usaha itu kan pasti berproses ya. Jangan cuma lihat keuntungan dari 1-2 barang aja, mungkin sedikit. Tapi kalau kita kumpulin ratusan barang yang terjual, ribuan barang yang terjual, itu bakal gede banget buat kalian. Nah, yang keenam nih, kalian bisa banget jadi konten kreator. Sekarang peluang teknologi digital itu gede banget. Nah, salah satu orang yang bisa memanfaatkan teknologi digital ini menjadi seorang konten kreator ya. Ada banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin ketika kalian menjadi content creator. Yang pertama, kalau kalian bermain di YouTube seperti ini ya jelas ya, AdSense bro gitu. Yang kedua, kalian bisa dapetin sponsor atau brand yang masuk ke video kalian. Selanjutnya, kalian juga bisa dapetin exposure nih, exposure
dan exposure ini akan berguna buat kalian lebih dikenal oleh orang lain lagi. Nah, ketika kalian dikenal, kalian ada kemungkinan untuk diundang di acara-acara untuk mengisi seminar. Dan yang selanjutnya nih, kemampuan public speaking kalian itu juga bisa diasah ketika kalian bisa menjadi content creator. Kurang lebih seperti itu sih 6 tips atau 6 peluang bisnis yang bisa kalian manfaatkan ketika kalian menjadi mahasiswa. Selain kalian bisa berdagang, kalian bisa berusaha, kalian juga bisa ningkatin skill-skill yang nantinya akan berguna ketika kalian udah lulus. Jadi ketika kalian udah lulus, itu nggak bingung lagi untuk mencari pekerjaan, tapi kalian yang membuat lapangan pekerjaan itu sendiri. Gitu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Aku Danang Grisadewa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Wait. Artikulasi itu. Sing di. Tengah-tengah sampai iki mau. Sing di. Berapa? Sing awal.